dari SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian ada Pak Ari Gunawan dari SMP Muhammadiyah 3 Depok. Tapi Depoknya ini Sleman, Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya ada Pak John Abdi di ujung barat sana dari 11 Banda Aceh. Kemudian ada Pak Catur Yoga Meningdias dari Man 9 Jakarta. Mungkin sedikit koreksi tadi Pak Yuda Kusniantoro dari SMA Kristen 1 gitu ya. Salah 3. Terima kasih. Kemudian kita untuk mempersingkat waktu karena ada 9 orang ini cukup panjang nanti Bapak Ibu mudah-mudahan jangan sampai bosan karena mereka ini para inspirator gitu ya. Para inspirator. Yang pertama yang saya akan panggilkan yakni Pak Suprapto. Ya, selamat siang Pak Suprapto. Assalamualaikum. Selamat siang, betul. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman di mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Prapto. Bapak Suprapto Pradana, ini nama bekennya. Beliau dari SMA Negeri 3 Jayapura. Ya. Dari wajahnya ini kayaknya bukan orang Jayapura, tapi begitu lama sudah berdomisili ini di Jayapura. Mungkin sedikit Pak Prapto, benar nggak ini kira-kira apa yang saya sampaikan tadi? Asli Papua, Pak? Oke. Benar sekali. Di sini saya pada dasarnya sih memang bukan kelahiran Jayapura, memang Papua. Saya cuma perantau yang kabupaten di Jawa Timur yaitu Madiun. Tepatnya saya ke Jayapura mungkin sudah mulai dari tahun 94 sampai sekarang. Wow. 94, 2014, hampir 20 tahun, Pak ya. Jadi kalau istilah 25 tahun ya. 25 tahun ya. Kalau kita sudah mau berkunjung ke sebuah negara, misalnya di US, itu kalau visa itu ini sudah jadi warga negara kehormatan nih di Papua. Baik, Pak Prapto, saya akan lihatkan sebuah slide. Ya, Pak Prapto mungkin bisa bantu saya ini. Ini saya nemu di internet Duta Sains P4TK, luar biasa. Ini tugasnya apa sih Pak sebenarnya Duta Sains ini? Oke ya Mas Fatur, terima kasih untuk Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Pada dasarnya kita sebagai agen penggerak ya, yang ditugaskan oleh P4TK IPA, di mana kita harus meresonansi artinya semangat perubahan era baru tentang paradigma pendidikan terkhusus untuk IPA, tapi untuk kemungkinan bahwa resonansi tentang perubahan paradigma baru ini juga kita bisa lakukan pada mata pelajaran lain. Karena pada dasarnya inti seorang guru kan tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga memberikan juga merubah, juga mengajak teman-teman terutama untuk kebaikan Indonesia. Oke, baik Pak Prapto. Artinya ini kan Pak Prapto mewakili mungkin Papua gitu Pak ya? Siap ya. Oke, nah Duta Sains ini tentu
akan bertugas lah dalam tanda petik sesuai dengan tujuan duta itu, yakni membawa misi tentang sains di Papua. Ini tantangannya seperti apa kalau di Papua, Pak? Kebetulan memang keluarga kan geografisnya sangat desa yang lain. Tentunya bagaimana kita akan kegiatan pembelajaran IPA ya di kota dan di daerah tentunya memiliki sesuatu yang berbeda, cara trik maupun sistem yang berbeda. Oleh sebab itu dengan kita sebagai duta sains ini diharapkan sebagai penggerak paling tidak memberikan inspirasi, motivasi bagaimana sih mengelola pendidikan, terutama pembelajaran IPA yang baik, tidak hanya bisa berlaku di skop kota, tapi juga bisa berlaku kepada skop di desa atau di daerah-daerah yang notabene memiliki sarana atau prasarana yang kurang. Oleh sebab itu kami selalu dibimbing, diajari diberikan pelatihan sama kepada IPA bahwa untuk mengatasi pendidikan yang sarananya susah, kita tentunya memiliki trik-trik, tentunya memiliki kiat-kiat menggunakan apa yang ada di alam, tapi tidak mengubah bahwa kompetensi yang kita capai itu sama, seperti itu. Baik, Pak Prapto. Siap. Papua ini seperti yang saya sampaikan tadi punya tantangan tersendiri gitu ya, tantangan tersendiri. Mungkin dari sisi, apalagi kita masuk masa pandemi ini ya, proses sebagai duta sains ini selama masa pandemi ini masih berjalan normal seperti biasa atau stuck, tidak ada aktivitas lain ini, bagaimana Pak? Oke ya, pertama sebagai tugas pribadi, tugas utama saya sebagai seorang guru tentunya untuk mengajar di kondisi pandemi ini, tentunya kita semua sekolah ya, artinya tanpa sengaja kita terpaksa bisa menggunakan beberapa alternatif pembelajaran berbasis daring atau online ya. Ini kita banyak ikuti webinar, banyak ikuti pelatihan yang sifatnya online daring, di mana banyak aplikasi untuk belajar, baik mendapatkan secara daring melalui webinar atau pelatihan daring, tapi juga kita berusaha sebenarnya dengan kita membangun komunitas dengan beberapa teman-teman di dunia maya, kita saling tukar informasi sehingga mengasah kemampuan kita bagaimana sih mengupayakan pembelajaran tetap berjalan di kondisi pandemi itu. Kalau tugas utama saya sebagai seorang guru ya, sehingga pembelajaran tetap berjalan di sekolah saya meskipun kondisi pandemi. Itu yang tugas saya sebagai seorang guru utama. Tapi tugas sebagai seorang guru saya tentunya di beberapa minggu kemarin kami tetap berkoordinasi dengan tematika IPA, juga melakukan kegiatan webinar daring, juga melakukan kegiatan pelatihan secara daring. Di sanalah kita juga saling informasi, kira-kira hal-hal baru apa yang kita bisa sebenarnya kita variasikan dalam pembelajaran, dan sehingga tidak hanya satu model. Contohnya mungkin gamification tidak hanya satu model, tapi mungkin banyak model, sehingga kita bisa memberikan variasi, sesuatu yang menarik pada siswa. Dan hal ini juga sebagai seorang guru tentunya saya memberikan informasi tidak hanya mungkin di kalangan teman saya sendiri di SMA saja, tapi juga memberikan informasi melalui dunia maya. Artinya saya berteman dengan komunitas seperti di WA Group, Guru Biologi Nusantara, atau berteman dengan teman di Facebook. Artinya ketika kita saling menukar informasi, kita saling kontak lagi. Tapi kalau di Papua sendiri kami juga punya komunitas NGMP yang dimana saya juga selalu memberikan sharing ilmu pengetahuan atau pengalaman bahwa coba gunakan beberapa ini untuk mengatasi kondisi pembelajaran karena pandemi. Kurang lebih begitu Mas Fatur, kalau guru-guru sebenarnya. Halo Mas. Halo Mas. Halo Mas Fatur. Halo, ya baik. Pak, mungkin audio Bapak agak sedikit jauh untuk mengurangi echo. Ya.
agak dijauhkan ya, siap. agak jauh. Siap, siap. Mungkin berbicaranya agak sedikit pelan. Oke. Oke, siap. Baik. Oke, siap. Terima kasih karena suara Bapak ini udah lantang ini. Udah lantang banget. Siap. Baik, Siap. saya lanjut Pak Prapto. Tadi saya tampilkan salah satu, sebenarnya ada banyak slide untuk Pak Prapto, tapi tadi ada satu relawan Duta Sains sebagai relawan pencegahan virus corona. Ini lebih spesifik ini Pak, bukan hanya Duta Sainsnya saja, tapi relawan pencegahan virus corona. Ini tugasnya apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya ini adalah jangan tangan dari yang diberikan oleh PMATK untuk para sains. Artinya kita tidak hanya memberikan efek resonansi tentang paradigma pembelajaran, juga semangat motivasi guru untuk selalu mengupdate ilmunya, tapi juga di kondisi pandemi ini kita sebagai seorang duta sains juga memberikan empati sosial, empati kepada negara ini. Bentuk kepedulian apa sih pada negara ini di kondisi pandemi ini? Tentunya kita dalam bentuk memberikan kampanye. Salah satu tugas dari P3 adalah kita berkampanye bagaimana COVID atau pandemi ini segera berakhir. Salah satu kampanye adalah membuat poster, membuat slogan-slogan. Beberapa teman-teman macam-macam video pendek, produk-produk misalnya artikel-artikel yang intinya juga pesan-pesan moral, juga artikel-artikel tentang bagaimana memanfaatkan apa yang kekayaan alam untuk meningkatkan ilmu sehingga sebagai upaya untuk juga menanggulangi pandemi. Untuk khususnya saya membuat poster di mana poster itu memberikan pesan bahwa kita harus warning terhadap pandemi ini, dan tentunya agar pandemi ini segera berakhir, tentunya seperti itu misalnya. Jadi ini adalah bentuk daripada salah satu tugas kita sains yang diamanatkan oleh PMATK. Baik, selanjutnya Pak, ini dapat informasi juga, ini Bapak langganan juara di banyak kegiatan event kejuaraan, lomba KTI, di Nobel, segala macam nih. Banyak penulis juga yang cukup aktif dan produktif. Di sela-sela kesibukan mengajar masih bisa berprestasi, ini kiat-kiatnya seperti apa Pak? Biar teman-teman di seluruh Indonesia ini bisa terinspirasi. Oke Mas Fato, dasarnya memang tidak semua orang mungkin berkesempatan atau berpeluang menjadi yang terbaik. Tapi semua orang pasti kan punya kesempatan, berpeluang melakukan hal yang paling baik atau terbaik, meskipun tidak menjadi terbaik. Hidup saya bisa berusaha ya, pertama memberikan teladan pada keluarga saya, terutama anak saya, memberikan teladan pada siswa-siswi saya bahwa kita kadang sering suruh anak untuk berkompetisi, tapi kan kita hanya sekedar menyuruh. Bagaimana kalau dari saya sendiri dulu, saya juga harus belajar long life education, dan juga harus tetap berusaha berkompetisi, tetap berusaha melakukan yang terbaik, sebagai pemberi teladan kepada anak saya, juga kepada negeri saya, agar meskipun kita ini sudah setua ini tetap berkompetisi, ingin menguji diri. Kan gini Mas Fato ya, kan Bapak Ibu Nusantara ya, saya mungkin sedikit bahwa ada cara membuat tubuh sehat. Mungkin kan kita mungkin makan bergizi, kita mungkin olahraga yang baik, kita mungkin istirahat yang cukup. Tapi kan mungkin tidak semua orang bisa menjaga bagaimana menjadi guru yang sehat, artinya menjaga profesi guru supaya sehat. Itu trik saya. Jadi saya pernah ketika saya mendapatkan rezeki yang mendapatkan pelatihan short course di Jepang tahun 2019, saya mendapatkan pesan moral dari Prof. Subata mengatakan untuk menjadi guru profesional yang sehat itu ada 3 hal. Yang pertama adalah update dan upgrade ilmu. Update dan upgrade ilmu artinya apa? Kita harus selalu mencari ilmu, meskipun itu kita dapatkan dengan cara kita update sendiri, atau kita join mengikuti kegiatan pelatihan, seminar apa saja. Kita coba menawarkan diri dengan mengikuti beberapa event.
Meskipun mungkin beberapa event itu yang kita ikuti tidak lolos, tapi itu ajang untuk mencari ilmu. Ada yang mengatakan bahwa jangan kita cuma menumpuk pengalaman waktu, tapi lah coba kita menumpuk juga pengalaman belajar. Kita percuma aja umur terlalu panjang, terlalu lama, tapi juga tidak ada pengalaman yang kita tumpuk, hanya pengalaman waktu yang kita tumpuk. Tapi dengan pengalaman belajar kita mendapat ilmu, itu adalah gizi bagi seorang guru. Di mana saja kita dapat secara pelatihan, seminar, workshop, apa saja. Lebih indah seperti ini. Yang kedua adalah bagaimana olahraganya guru. Olahraganya guru adalah kalau bisa kita riset. Banyak masalah di sekolah kok, banyak masalah di lingkungan kita kok. Kita coba meriset, meneliti. Seorang guru kan PTK, pendidikan kelas, pasti ada masalah di kelas, ada masalah di sekolah. Yang kita bisa riset. Terus kita dengan itu apa? Kita ketika kita sedang menemukan masalah, kita hanya mudah berkreasi, berinovasi. Itulah kita muncul. Syukur-syukur karya inovasi, karya produktif kita, alat media kan, mungkin untuk belajar kita bisa dikembangkan. Bisa kita sebenarnya pelatihan, bertanding, membuat kita semakin puas, semakin sehat. Yang terakhir, tentunya salah supaya kita istirahatnya cukup. Istirahatnya cukup sebagai seorang guru bagaimana adalah refleksi diri. Refleksi diri, kenapa, mengapa, bagaimana, apa yang setelah saya ajarkan selama ini sudah menarik, belum, apa hasilnya, refleksi diri. Refleksi pembelajaran terbaik apabila kita berani namanya melakukan lesson study. Kita berani dilihat oleh teman-teman guru kita sebanyak-banyaknya, jangan cuma satu dua orang, sebanyak-banyak. Agar apa? Pembelajaran kita itu diawasi, cara bicara kita, cara menyampaikan apa yang kita sampaikan, cara mengajar kita, bagaimana evaluasi kita. Ketika kita mendapatkan masukan yang baik, kritikan yang baik, maka pembelajaran kita akan lebih baik. Belajar kita kelas menjadi baik, maka anak-anak menjadi baik, sekolah menjadi baik, kota menjadi baik, maka menjadi baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya cuma berusaha pengen melakukan hal yang baik, meskipun tidak terbaik. Kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa. Berusaha untuk bukan menjadi yang terbaik, tapi berusaha melakukan yang terbaik, begitu ya, Pak Prapto. Yes, nah, sebelum saya beralih ke pembicara berikutnya, nanti ada Pak Yuda mungkin. Nanti Bapak Ibu yang ingin kontak langsung dengan Pak Prapto nanti akan saya tempel di deskripsi streamingnya, nanti di deskripsi YouTube streamingnya untuk kontak lebih lanjut mungkin jika diperlukan, ya. Nanti saya mohon izin Pak Prapto nanti minta kontaknya, apapun IG, YouTube atau apa nanti akan di-share biar teman-teman bisa kontak langsung dengan Pak Prapto. Syukur-syukur mungkin ada yang ingin sekali-sekali studi banding mungkin ke Papua, jadi studi banding bukan hanya ke Pulau Jawa, sesekali studi banding itu ke Papua supaya bisa merasakan aura, euforia, suasana kebatinan di Papua itu mengajarnya seperti apa. Syukur-syukur bisa lebih jauh Pak Prapto ya, tidak hanya di Jayapura tapi udah masuk ke daerah-daerah yang lebih dalam lagi, bagaimana guru-guru di sana berjuang untuk bisa mencerdaskan anak bangsa di tengah mungkin keterbatasan yang ada, tapi tetap terus bisa berprestasi seperti Pak Prapto. Sekali lagi terima kasih Pak Prapto atas bincang-bincangnya, berbaginya, serta menginspirasinya pada kesempatan Hari Pendidikan Nasional ini. Mungkin setengah menit closing statement dari Pak Prapto, silahkan. Oke, terima kasih Mas Fatur. Masih lagi teman-teman, Bapak Ibu saya yang hebat. Selagi saya ulangi lagi bahwa tidak semua orang kesempatan menjadi yang terbaik ya, tapi kita punya kesempatan, punya peluang menjadi yang baik. Lakukan saja hal-hal yang baik. Hal yang baik lakukan saja. Kalau kita melakukan hal yang terbaik, bukan kita mencari rezeki, tapi rezeki mendatangi kita. Orang bilang lakukan hal yang baik. Terus continue. Mungkin jarang dilakukan orang lain, tapi kita akan menemukan tiga hal dari kita akan hilang. Pertama mungkin kebodohan kita hilang, kehinaan kita hilang, kemiskinan hilang. Lakukan terbaik.
rezeki pasti mendatangi sendiri. Bukan kita mencari rezeki, tapi lakukan yang terbaik, pasti rezeki datang sendiri. Itu masih Mas Fatur, semoga menginspirasi teman-teman seperti itu. Nah,